ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للأمة وناصحا للكافة وكاشفا للغمة فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم السراج المنير البشير النذير الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة أهل السماوات والأرضين في كل لمحة ونفس بدوام ملك الله رب العالمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Para tuan guru yang saya muliakan, para tokoh dan sepuh masyarakat, para pimpinan, para orang tua, beserta segenap hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para jemaah yang tiang cintai, rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan hidayah, inayah dan perlindungan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus memberikan taufik sampai nanti akhir hayat kita. Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga iman dan taqwa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini sangat besar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pengajian di Desa Pringgasela yang disebutkan oleh Ketua Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Wathon Kecamatan Pringgasela bahwa desa ini memiliki hubungan alaqah, memiliki kedekatan qarabah, memiliki hubungan, memiliki kedekatan dengan madrasah yang ada di Pancor. Sebab sejak lebih 50 tahun yang lalu di desa ini ada suatu madrasah yang namanya Madrasah Far'iyah, madrasah cabang dari madrasah yang ada di Pancor. Mudah-mudahan sebagaimana suburnya induk yang di Pancor, mudah-mudahan subur pula cabangnya di Pringgasela nggih. Dan mudah-mudahan jangan putus dendek sampai nepetuk pempang naniki nggih. Dendekna sampai petuk lekan pohon induk. Jangan sampai putus hubungan, jangan sampai putus kedekatan dengan madrasah induk yang ada di Pancor. Mudah-mudahan dengan demikianlah akan mengalir keberkahan demi keberkahan baik ke desa Pancor maupun ke desa Pringgasela dan ke tempat-tempat lain yang ada madrasah Nahdlatul Wathon. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tiang bersyukur pada sore hari ini dapat bersama-sama dengan pelungguh. Walaupun ini anginnya kencang sekali nggih. Ini anginnya kencang tetapi tidak apa-apa. Demikian pula sebagian jamaah karena jumlahnya terlalu banyak, sida si ndek na bau tokol le bawa terpal, ndek na ngumbe-ngumbe nggih. Hitung saja yang keluar itu, misalnya ada qatrah atau qatarot, artinya tetes demi tetes keringat. Nanti itulah yang akan bersaksi di hari kiamat. Itulah nanti akan berbicara. Seperti halnya yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yablugha syuhuma adhanihim aw kama qala alaihi salatu wassalam al hadis. Nanti kata beliau salawatullah wassalamuhu alaih, pada hari kiamat itu manusia nanti dia keluar, manusia berkeringat. Keringatnya bukan 1 tetes, 2 tetes, tapi keringatnya keluar sampai ininya, apa namanya tuh, sampai daun telinganya. Tenggelam kita dalam keringat karena panas hari kiamat itu. Cuman ada orang-orang yang dilindungi, yang tidak merasa kepanasan, yang tidak kepanasan, tidak keluar keringatnya, dia merasakan sejuk, dia merasakan tenang. Siapa itu? Itulah orang yang keringatnya sudah habis keluar di dunia di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sembahyang sedang udara panas, jangan kita percepat sembahyang kita gara-gara apa ranano? Keusengan, apa bahasanya keusengan? Gara-gara panas terus berhari udah sembahyang. Oh jangan bapak-bapak, tidak apa-apa selama kita mengerjakan yang baik. Kalau keluar keringat, kita yakin keringat itulah yang akan menjadi saksi di akhirat. Dan kalau kita berkeringat di dunia di dalam berbuat baik, maka nanti akan dilindungi dari panasnya hari kiamat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau naik haji, siap-siap keringetan di Mekah nggih. Nggak apa-apa. Jadi ini sekarang kan agak panas sedikit tadi itu keringetan. Ya hitung-hitung sebagai latihan. Nanti di Mekah juga akan keringetan. Nanti akan kena dengan debu misalnya, akan kepanasan luar biasa. Tidak apa-apa. Ihtisaban. Jadi munteng gawe sopok macam kebagusan, kemudian mau itu cobaan, maka kata Nabi ihtisaban. Apa makna ihtisaban? Ihtisaban itu kita sanggup menerima seluruh cobaan itu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di dalam hadis yang berbicara tentang puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wahtisaban." Imanan maknanya melakukan suatu ketaatan karena didasari oleh iman. Lawan dari iman apa? Lawan dari imanan ada kufron. Lawan dari imanan riyaan. Dia melakukan sopok macam kebagusan bukan karena Allah, tapi karena manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahtisaban. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ihtisaban. Ini adalah satu sikap mental di dalam berbuat baik yang perlu untuk terpelihara pada diri kita. Artinya sikap atentah. Apa makna ihtisaban? Mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mencari redha Allah itu di tengah-tengahnya ada cobaan, apakah ibu-ibu akan ngatret? Ngatret enggak? Mele sudah lalu ngaji, itu ibu tuh panasan ibu. Ibu kalau terlalu tua, kalau kepanasan pindah ke yang agak ini. Nih, jangan nanti enggak, nanti ke sakit jadinya. Tuh ibu-ibu banyak. Tapi biar panas kan tetap ngaji ibu-ibu nih. Nah, itu nama ihtisaban. Kalau duduk di ruangan ber-AC, ngaji memang enak. Tapi kalau kita duduk di tengah-tengah panas, berdesak-desakan, semata-mata mencari keridhaan Allah, itulah yang benar-benar namanya ihtisaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala balas pelungguh tiang kita semua. Mudah-mudahan kita dapat balasan si paling bagus nih. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia,
mangkin niki sudah selesai bulan Syawal. Mangkin arana bulan Zulqa'dah. Apa makna Zulqa'dah? Zulqa'dah. Apa itu? Oh, yang kira ada apa? Bapak jemaah haji. Oh iya kak. Mudah-mudahan dah sehat-sehat selapu dah. Nah, Zulqa'dah. Apa makna Zulqa'dah? Al-Qa'dah dari Al-Qu'ud. Apa makna Al-Qu'ud? Al-Qu'ud maknanya tokol, tepu, mentelah, jerak arana. Kenapa bulan ini dinamakan bulan mentelah, bulan tokol, bulan jerak? Disebabkan karena pada bulan Zulqa'dah ini dengan Arab zaman jahiliyah laik si demen berperang. Kan perang doang pegawaiannya dengan Arab. Besual doang pegawaiannya laik dengan Arab. Besualan kepeng, besualan hewan ternak no. Ya, onta sampi, merebutang onta sampi. Kadang-kadang besualan merebutang dengan nina. Kadang-kadang besual merebut sumber air. Pokoknya luwe sebab pesualannya dengan Arab. Nah, apabila masuk bulan ini, maka mereka semua mentelah, berhenti, jera dia besual selama bulan ini. Itu sebabnya dinamakan Zulqa'dah. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, dengan jahiliyah baik, padahal di mantama Islam, masih dalam keadaan musyrik. Orang jahiliyah saja kalau masuk bulan ini, jerana besual, jerana perang, jerana saling sumpah, jerana saling jagur, mentelah dia, bebagus-bagusan, berselaman, saling kapong, bersalam. Nah, apalagi kita umat Islam gih. No, apalagi kita umat Islam, mari bulan Zulqa'dah ini kita jadikan sebagai bulan di mana kita hentikan, stop selapuk pesualan sindik keruan. Ibu-ibu, nggih. Nah, ibu-ibu endah stop perawas deh sindik keruan no. Karena kadang sering dengan besual gara-gara raos. Bapak-bapak juga kita berhenti besual. Mari kita wujudkan kedamaian terbagus-bagus. Terlebih-lebih dalam agama Islam, bulan Zulqa'dah ini disebut sebagai salah satu dari al-ashhurul hurum. Bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan haram. Kan bulan haram sini ada 4 nih. Yang pertama, kata ulama, bulan haram itu salah satun sardun wa wahidun fardun. Si telu beriringan, si seke berpisah. Telu tambah seke jadi pira? Nah, jadi pira? 4. Telu beriringan. Mana yang beriringan? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian si misah seki mesak-mesakna itulah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang wajib untuk kita jaga betul nggih. Selain bulan suci Ramadan, selain bulan-bulan si lain. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Orang Islam. Dengan Islam kita, bapak-bapak. Wahai orang Islam, orang beriman, la tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan itu. Apa makna kita menzolimi diri kita? Kalau kita mencuri, pada hakikatnya kita menyediakan diri kita untuk nanti digebuk di dalam neraka jahanam. Berarti zolim sama diri kita, nggih? Kalau kita nyumpah, berarti kita siapkan lidah kita untuk dipotong di dalam neraka jahanam.
Berarti nyumpah itu zolim kepada siapa? Kepada diri kita. Muntang gawe si lengi berarti tenyedak diri. Ndekna dengan si seda. Misalnya sida sumpah dengan seda dengan daga ruana dengan sili, lagu sebenarnya si paling mudarat adalah ita si nggawe ya. Karena apa? Sekali kita melaksanakan satu macam kemaksiatan, pegawaian sinde-ende, berarti kita sudah memberikan satu kali kesempatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghukum kita. Semakin banyak kita berbuat maksiat, berarti artinya kita semakin mendorong diri kita masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu dalam ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau menzalimi dirimu. Artinya jangan engkau berbuat maksiat yang akibatnya akan kembali membuat dirimu kena dengan siksa di akhirat nanti. Nah, bulan Zulqa'dah seperti itu bapak-bapak. Mari kita jaga kehormatannya ibu-ibu nih. Kita bagus-bagus. Wah, ada saling maaf ibu-ibu. Terus setelah ada saling maaf, bersual malik? Hah? Bersual malik ke bapak-bapak? Kan Rubin kan lebaran itu nggih. Berselaman itu. Nah, terus seminggu kemudian saling jagur itu malik. No, jari dendek, jangan kita rusak apa yang telah kita perbaiki. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan merusak di atas bumi ini setelah Allah memberikan perbaikan, Allah memperbaiki keadaan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan dunia di antaranya dengan menanamkan kasih sayang, cinta kasih di antara sesama umat manusia, terlebih-lebih khusus kepada umat sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih sayang dari Allah itu jangan kita ganti dengan saling membenci. Mudah-mudahan bisa pelungguh tiang juga bisa kita laksanakan bersama nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat nahdiyat yang berbahagia. Jadi bulan Zulqa'dah niki adalah bulan tementelah. Mentelah lekan pegawaian maksiat. Mentelah lekan sifat-sifat si lengi-lengi. Kembali kepada jalan Allah. Kembali kepada jalan Allah itu artinya apa? Dalam bahasa agamanya itulah yang namanya taubah. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nih, kita banyak-banyak taubat pada bulan Zulqa'dah. Manusia itu kata ulama nggih, manusia sino dalam masalah taubat, manusia itu ada bermacam-macam kata ulama. Arak manusia yang yufni umrahu fil ma'asi wala yuyassiruhu Allahu litaubah. Ada manusia bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yufni umrahu fil ma'asi. Dia habiskan umurnya mulai dari kecil, mulai dari katakanlah akil balik, mulai lekan nebajang, kemudian setengah toa, kemudian toa, kemudian sampai toa na toa, sampai meninggal fil ma'asi, tidak putus-putus mengerjakan maksiat. Dari mulai dia kecil, dari akil balik, bajang, terus toa sampai meninggal, yufni umrahu fil ma'asi. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza halatul ashqiya, kata ulama. Ini adalah keadaan yang paling bahaya. Ini adalah keadaan yang paling membinasakan. Dari awal, pertengahan,
akhir. Tidak ada kata tobat keluar dari bibirnya. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izzatu bil itsmi. Ada orang seperti di dalam Al-Quran itu, kalau dinasehati sama temannya, tenasehatin si baturna ittaqillah sematon. Dendek ngene pegawaian salah, meni dendek sumpah batu, dendek tekanggu salah, bibir sino tekadu si bagus-bagus, dendek tekadu jumpa. Apa katanya? Nih bibirku, mele-melengku, dengumbe ngurus aku. Nah, kalau orang seperti itu kata Allah, fahasbuhu jahannam. Dek nara si pantas tau netokol era le akhirat kecuali le dalam neraka jahannam. Itulah orang yang akhadhathul izzatu bil ismi. Dia dinasehati tapi justru dia balik. Bahkan dia sombongkan kelengiannya sino. Sama ton dende memaling. Alur aku dah tu maling. Aku dah tu maling mek ngumbe. Wah, itu orang hebat itu. Hebat orang itu. Berarti orang itu fama asbarahum ala nar, kata Allah dalam ayat yang lain. Santar sang sabarna dengan sinole api neraka. Pantas sesabar li dalam api neraka? Bagus sabar si ngeno? Sang sabarna sida tepantok si malaikat zabaniyah meleh. La ilaha illallah, jangan begitu sabar yang kita cari. Sabar yang kita cari itu adalah as-sabru anil ma'asi, sabar untuk menjauhkan diri kita dari maksiat. Bukan sabar di akhirat, sabar itu di dunia, sabar di dalam baik. Bukan sabar di akhirat nanti, ada di dalam Al-Quran begitu. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis, katanya orang di dalam neraka. Ya ngumbe-ngumbe apa-apa tegawe sama ton, kawah nasib telik neraka, tenangis, tersabar pada doang, tekeram doang itu tineka nasib. Na'udzubillah min zalik. Nah itu halatul ashqiya. Maka kalau ada orang bernasehat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan suka kita timpal dengan ucapan si lengi. Arak dengan bada ita. Dan apa si badakna ita niki mulan tentu bagus. Misalnya sida salah pegawai anda, ampuk badakna sida si tetangga anda. Meton. Dendek ngene pegawaian kan kurang bagus menurut ajaran agama. Oh, dendek terus memilih-milih kusuh katanya. Bahasa apa tuh? Bahasa pancor misalnya. Memilih-milih kusuh munku taman neraka aja kan aku sih ngidap terdok wah sida. Ada sing ngono? Hah? Arak kadang-kadang dengan si ngono. Yo laik baik arak. Laik baik ara, lek zaman Nabi baik ara, apalagi makin niki zaman sindikna keruan. Zaman Nabi masih ara Nabi, Nabi si nejak ya, bau ya berjawab ngeno. Akhazathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Jangan. Jadi kalau kita mendengar nasihat, kalau memang itu baik, kita terima. Lekan saya nggih, bapak-bapak nggih. Lekan saya ibu-ibu nggih. Hatta lekan bijanta, hatta lekan cucunta misalnya. Hatta lekan dengan si ndek namara ita sugina. Hatta lekan dengan si anggap ta dengan bodoh lagu nasihat le ita si bagus, wajib ta terima. Itu sebabnya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kalau saja ada orang di dunia tidak ada dosanya kecuali dosa manakala dia dinasehati kemudian dia bilang, "Teduk sida dendek nasihatin aku." Manakala dia dikatakan, bertakwa kepada Allah, dia jawab, "Teduk dendek nasihatin aku." Maka dosanya mengatakan, "Teduk dendek nasihatin aku," itu sudah cukup untuk membinasakannya. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nggih. Kita buka hati kita buka pikiran kita,
kita buka dada kita untuk siap menerima nasihat. Itulah sifat orang yang beriman. Kan agama itu pada hakikatnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, agama itu nasihat dari Allah. Nasihat dari Allah untuk manusia. Maka ada manusia yang mau menerima, itu namanya orang beriman. Ada manusia yang mengatakan au tapi hatinya endek, itu orang munafik. Ada orang yang mengatakan endek kumbele, itu orang kafir. Yang mana yang selamat? Yang menerima dengan apa? Dengan bibir dan dengan hati. Nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan apabila ada orang bernasihat kepada kita, itu tandanya Allah masih kangen li kita bapak-bapak nggih. Misalnya ara dengan kita sida, misalnya kita ana sida kan misalnya wah putih bulunda, misalnya wah putih bulunda, ampuk dah ngocok remi. Ngocok remi li apa rana? Le beruga. Pok. Ampuk datang dengan bapak lah sida kan wah putih bulunda, coba ada zikir bapak wah juluk main remi. Munarak dengan ngenu datang lek sida nasihatin sida, berarti Allah masih ingat lek sida. Iza aradallahu ta'ala bi'abdin khaira saqahu man yudzakiruhu idza ghafila. Nabi SAW bersabda, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka akan dikirimkanlah orang lain yang menasihati dia pada saat dia sedang lupa. Jadi dengan si datang sino yang menasihati kita pada hakikatnya dikirim oleh Allah. Terima apa enggak? Terima apa enggak? Jangan terus marah dia dilempar reminya ke muka. Aku tawa nih katanya, aku lebih tahu oleh kan kamu. Teduk, melengku main remi nih, yang kenta main remi tenasihatin katanya. Na'udzubillah min zalik. Jangan begitu. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu hal manusia yang pertama. Yufni umrahu fil ma'asi. Orang yang tidak mau bertobat kepada Allah sampai meninggal. Na'udzubillah min zalik. Termasuk endah yang lebih bahaya lagi, kata ulama, yang lebih bahaya lagi orang yang sepanjang umurnya berbuat baik, tetapi pada saat akhir umurnya dia berbuat maksiat, kemudian nyawanya dicabut oleh Allah pada saat berbuat maksiat. Mudah-mudahan ini sih paling bahaya sini nggih. Itu yang paling bahaya. Oleh karena itu kan kita sering-sering disuruh untuk berdoa. Seperti doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa untuk meneguhkan iman dan Islam kita. Coba baca bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak-banyak baca ini nggih. Terutama pada saat apa? Kalau sedang ada rasa gelisah, kalau sedang ada rasa ragu, kalau sedang ada rasa gundah, ketahuilah ulama menjelaskan bahwa setiap kali ada kegundahan melanda kita, maka pada saat itu syaitan sedang berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam hati kita. Setan itu hanya bisa tertolak apabila kita bermunajat, berdoa dan berharap kepada Allah. Baca doa ini bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Munta bareng-bareng arak dengan Lek Mudinta, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hafal sudah ibu-ibu? Coba ibu-ibu baca. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Nah, artinya apa? Ya Allah yang maha merubah hati manusia, kokohkanlah, mantapkanlah hatiku. Artinya jangan rubah. Jangan engkau rubah ya Allah tiang lunas, ya Allah. Tahan, kokohkan, jaga, mantapkanlah hatiku agar tetap berada di atas agamamu. Itu arti doa yang tadi. Atau kalau mau pelungguh baca doa yang kedua yang bersumber dari Al-Quran, yang berkaitan dengan doa untuk menenangkan dan memperkokoh hati kita manakala sedang susah, gelisah, gundah, dapat cobaan, ada hal-hal yang mengganggu hati kita. Kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kalau ini banyak yang hafal ibu-ibu nggih. Nah, ini sudah hafal, tinggal yang tadi dihafal juga. Nah, untuk apa doa-doa yang tadi itu? Untuk menjaga agar hati kita tetap mantap di dalam iman, di dalam kebaikan. Karena tidak jarang, bahkan ada dan bahkan disampaikan oleh Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hamba yang paling merugi adalah hamba yang melaksanakan amila salihan sab'ina aman summa yahduruhul mautu fayajuru fi wasiyatihi fayadkhulun nar. Nabi SAW memberikan satu gambaran. Kata beliau apa? Ada orang yang sangat rugi. Mungkin karena tidak pernah meminta untuk diteguhkan hati. Dia menganggap dirinya sudah banyak amalnya si bagus-bagus. Kata Nabi, amila solihan sab'ina sanatan. Ada orang katanya dari kecil sampai umur 70 tahun. Santer bagus pegawaiannya. Bagus sampai 70 tahun. Summa yahduruhul maut. Tiba-tiba di akhir ajalnya, di akhir umurnya, yahduruhul maut fayajuru fi wasiyatih. Dia berbuat kezoliman. Dengan bagaimana dia menulis wasiat yang menzolimi. Dia menulis wasiat yang berisikan kebatilan. Dengan sebab perbuatannya di akhir umurnya itu, fayadkhulu finnar, maka dia akan dikerem terlebih dahulu di dalam api neraka. Mudah-mudahan jangan sampai nggih. Tapi ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya walaupun kita sudah bagus pegawaian ta lagu dendek yakin lalu bahwa kita akan selamat sampai nanti ketika kita meninggal. Jangan kita merasa terlalu yakin. Oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa. Supaya kalau kita sudah bagus sekarang, mudah-mudahan seterusnya bagus nih. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang kedua lagi kata ulama, halah. Kalau yang tadi halatul ashqiya atau halul ashqiya, keadaan orang yang rugi. Yaitu dengan si leka kode sampai meninggal maksiat dolang pegawaianna nu rugi nggih. Atau si lebih rugi malik dengan si bagus akhir-akhirnya dia menyimpang, itu juga rugi. Mati dalam keadaan menyimpang, itu rugi. Nah, kemudian keadaan yang kedua adalah orang yang yufni umrahu fil ma'asi thumma yuwaffiquhullahu litaubati fi akhiri umri. Orang yang memang luwe pegawaianna ya katakanlah cukup telah nggih. Telah dia memang nakal, tapi Allah memasukkan hidayah. Dengan sebab hidayah yang masuk, kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya itu dia bawa sampai meninggal. Berarti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu orang yang beruntung. Dan mungkin banyak kita yang seperti itu nggih. Artinya kita sini kan lu kesalahan ta bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Kesalahan sama manusia tidak terhitung.
Jadi pedagang kita lek pekan bedait bilang jelo barang 10 20 tolong dasa dengan bedait barang 10 5 tau telekak. Bedait barang dengan 20 10 tau telekak. 10 telekak berarti 10 dosa sejelo. Mun setahun ta pedagang 10 kali 365 pira? Teluyu 605. Teluyu 650 dosa anta hanya lekan te berdusta saja. Belum lekan iman te. Misalnya jadi pedagang, orang beli 1 kilo cabai misalnya, wah sekilo, lagu iman te si becatna, turunang te malik 5-6 apa rana? 5-6 biji no. Pas tetumpahang saja tetumpahang ada narasi teri. Teri aning apa rana nih? Sekini anta nih. Teri aning nih. Iya, jatuh ke paha kita, jatuh ke bawah, nggak dilihat sama yang beli. Kalau sehari kita zalimi orang dari sekilo 5 potong sebia kita zalimi, kemudian orang datang belanja 10 kilo berarti 50 potong sebia. Sila tekali-kaliang terus. Sepanjang misalnya itu dalam masalah berdagang. Dalam masalah kita jadi pegawai juga kadang-kadang korupsi. Korupsi bukan saja uang, korupsi waktu. Katanya jam kerja dari jam 7:30 masuk jam 10. Nah, kalau setahun ngantor seminggu 2 kali begitu berarti setahun berapa kali? Seminggu 2 kali 48 berapa tuh? 106. Berapa? 96. Ya, 96. 96 kali dalam setahun. Kalau jadi pegawai 10 tahun berarti 960. Lah elo santer salah teluikna. Jadi siaran korupsi sino ndekna bait kepeng doang nggih. Siaran korupsi sino macam-macam penyalahgunaan. Waktu disalahgunakan. Karena kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Apabila ita lek dunia minak perjanjian bareng manusia, wajib perjanjian sino terpenuhi. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, jadi bapak-bapak, kita banyak berbuat kesalahan, tiang juga banyak. Bukan yang namanya ustadz itu ndak bisa salah nih. Banyak juga salahnya ustadz itu. Tuan guru, bukannya tuan guru itu ndak bisa buat salah. Bisa dan bahkan banyak kesalahan. Maka mari kita sama-sama bertobat kepada Allah. Al-Maghfurlah sendiri kan di dalam karangan beliau menampakkan ketawaduan, menampakkan rendah hati beliau. Apa kata beliau? Haliful ajzi wa taksir. Saya ini, kata beliau, adalah orang yang tidak pernah lepas dari kelemahan dan kekeliruan. Itu beliau, tidak pernah sombong, walaupun makom beliau luar biasa tingginya, tapi selalu tawadhu. Karena memang kita sebagai manusia ini harus memiliki perasaan harap-harap cemas. Ndak cukup pegawai anta selama ini nutup dosa anta, ibu-ibu nggih. Ndak gak tahu sholat sembahyang saya isi baun jamin sembahyang ta selapuna terima. Ngonek wah sembahyang zuhur ibu-ibu. Terimanya kira-kira sembahyang deke. Nah, mudah-mudahan lagu dia tahu. Melen dia terima lagu ternyata kereng deh kotor. Konjot penik misalnya. Sugul tama sida lek kamar mandi lek jeding macam-macam bahasa kereng kadunda sembahyang. Hati-hati. Artinya belum tentu ibadah kita itu diterima. Oleh karena itu harus ada rasa harap-harap cemas nggih. Sambil berdoa, ya Allah, Allahumma tammim taksirona. Ya Allah, munarak si bolong-bolong ibadah kami, ya Allah tembel ya Allah. Dende alurang ya bolong ya Allah. Itu sebabnya mun sembahyang wajib tesino 5 kali sejelo sekelam, suruh ona ita sembahyang
sunnah yang namanya rawatib. Ada yang qobliyah sebelum si wajib, ada si ba'diyah setelah wajib. Apa fungsinya? Yajburun nawaqis, yaitu untuk menembel bolong-bolong sembahyang wajib. Itu fungsinya sembahyang sunat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menembel. Ada juga misalnya zakat, itu wajib. Kadang-kadang zakat kita tidak sempurna, niatnya mungkin atau caranya mungkin, maka disuruh kita banyak-banyak bersedekah. Untuk apa? Menutup bolongnya, untuk menembel bolongnya zakat kita itu. Demikian pula puasa. Puasa Ramadan belum tentu sempurna. Oleh karena itu, kalau punya waktu, kesempatan, keluangan, sehat, puasa Senin Kemis. Untuk apa? Selain menambah pahala, juga untuk menambal kekurangan di dalam ibadah wajib. Enak kan bapak-bapak, ibu-ibu nggih? Artinya Allah, Masya Allah, santer murahnya kita. Hatta munna kurang bagus, masih ada kesempatan meriri ibadah teh. Allah tidak minta, mengatakan, kah, sida harus sembahyang husuk 100%. Pokoknya ulangi sembahyang dah. Mundek na bau husuk nangka terus sampai na husuk 100%. Le mungkin sejelo-jelo teh sembahyang, meriri sembahyang teh. Karena tidak bisa husuk 100%. Tapi Allah itu, Masya Allah, tajawas. Ya. Orang, ya, zat yang memberikan maaf, memberikan kesempatan kepada hambanya. Oleh karena itu kita bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, keadaan manusia yang kedua itu adalah orang yang selama hayatnya banyak berbuat maksiat, tapi kemudian dia memperbaiki dirinya. Setelah dia memperbaiki dirinya, terus-menerus dia perbaiki, meninggal dalam keadaan dia telah memperbaiki dirinya. Itu orang yang selamat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Idza aradallahu ta'ala bi'abdin khaira asalahu." Qalu wa ma asluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li amalin salih thumma yaqbiduhu alaih. Nabi SAW mengatakan, kalau Allah sayang lek sopo hamba, maka hambanya itu akan dimaniskan dia. Apa makna dimaniskan? Kata Nabi, makna dimaniskan itu adalah pada akhir-akhir umurnya dia diberikan taufik untuk menjalankan satu macam perbuatan yang baik, dan kemudian nyawanya dicabut pada saat dia mengerjakan perbuatan baik itu. Itulah orang yang asalahu, yang ibaratnya diberikan madu oleh Allah. Asal itu artinya madu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, keadaan si nomor telu ini si paling bagus. Keadaan si nomor telu manusia adalah manusia yang dari muda dia terus menerus mengerjakan perbuatan yang baik, dan semakin tua dia bukan semakin malas tapi justru semakin pacu sampai nyawanya dicabut oleh Allah. Ini yang paling hebat nggih, Dek narak si ngalahang yang nomor 3 ini. Dan itulah yang dicontohkan keadaan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pacunya luar biasa. Ndek doah putus beribadah. Kemudian ketika beliau sudah menangkap isyarat bahwa sebentar lagi beliau akan dipanggil, semakin pacu. Sehingga kata Ummu Salamah, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiri amrihi la yaqumu wa la yaq'udu wa la yadhhabu wa la yaji'u illa qala subhanallahi wa bihamdihi. Fasa'altuhu an zalika faqala bidzalika umirtu, summa tala ayat idza jaa nasrullah. Maknanya apa? Jadi begini. Istri dari Nabi yang bernama Ummu Salamah bercerita tentang keadaan Nabi pada akhir-akhir hayat beliau.
Kata Ummu Salamah, la yaqumu wa la yaq'udu. Beliau tidak berdiri, tidak duduk, wala yazhabu, tidak pergi, wala yaji'u, tidak datang. Artinya dalam setiap keadaan, dia dudukkah, dia berdirikah, dia berjalankah, dia berbaringkah, dia pergi, dia pulang, selalu terucap dari mulut beliau, subhanallahi wa bihamdi. Heran Ummu Salamah, ya Rasulullah, tumben saya sekarang mendengar akhir-akhir ini pelungguh selalu tidak pernah putus. Mau duduk, mau berdiri, mau jalan, mau berbaring, pokoknya selalu dari bibir beliau subhanallah wa bihamdi. Apa sebabnya ya Rasulullah? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala bizalika umirtu. Oh, itu adalah perintah yang saya terima wahai istriku. Walaupun perintah itu tidak secara langsung, tapi saya paham. Karena telah turun firman Allah, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi din wastaghfirhu innahu kana tawwab. Ini surat turun kepada Nabi sebagai isyarat yang dipahami oleh Nabi bahwa sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah. Nah, setelah turun ayat itu beliau semakin pacu. Artinya, walaupun sebelum itu beliau rajinnya luar biasa, tapi begitu akhir-akhir umur beliau semakin beliau tambah. Nah, sehingga pada Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, kalau biasanya pada bulan Ramadan beliau iktikaf 10 malam terakhir, mulai dari malam 21 sampai malam sebelum Idul Fitri itu, maka pada tahun terakhir beliau iktikaf di masjid selama 20 malam pada bulan suci Ramadan. Setelah beliau menangkap isyarat bahwa sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pantas untuk kita tiru ibu-ibu, nggih. Bapak-bapak juga yang pantas kita tiru oleh tiang juga. Bahwa semakin lama umur kita ini semakin panjang. Semakin panjang umur itu artinya apa bapak-bapak ibu-ibu? Semakin sedikit jatah kita. Pira umur dan angka ibu? Ibu yang tua 50, 60. Mana banyakan 60 sama 20? Mana banyakan? Banyakan 60. Tapi walaupun banyakan jumlahnya, itu tandanya jatah kita semakin sedikit. Nih, misalnya mangkin niki kan wah milena buik jelo sini nggih. Nih wah aparana nih, wah bian nih. Wah bian nih. Berarti berkurang umur tersejelo. Jemak masih arak tuh nih. Oh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi belum tentu kita bisa melihat matahari menyingsing besok pagi. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur. Itu hanya Allah yang tahu. Artinya semakin panjang umur kita, semakin sedikit jatah kita di sisi Allah. Oleh karena itu, mari kita terus memperkuat kualitas amal kita. Mari kita terus meningkatkan kualitas amal kita. Arti kualitas itu mutunya. Kan marak apa rana nih? Sida sile pringgasela kan arak minak nih. Apa rana? Sesek nih. Tenunan. Tenunan itu kan punya kelas nggih. Punya kelas atau enggak? Punya. Walaupun bahannya mungkin katakanlah jumlahnya sama atau namanya juga sama, sehelai kain, sepotong kain, tapi sepotong kain itu macam-macam. Ada yang mutunya kelas 1 mahal harganya. Ada yang baru kena air langsung dia luntur, ada juga. Sama seperti itu amal kita bapak-bapak. Meningkatkan mutu maknanya dari dulu sampai sekarang yang namanya sholat sehari semalam itu 5 waktu. Memang jumlahnya 5 waktu, tapi mari
5 waktu yang tahun ini jangan sama seperti 5 waktu tahun kemarin. Maknanya harus lebih khusyuk, harus lebih bersih sembahyang teh, harus lebih fasih sembahyang teh, harus lebih tenang hati kita, dan seterusnya. Itu maknanya meningkatkan kualitas amal. Sama seperti puasa, puasa itu kan selalu 1 bulan gih. Ramadan saja puasa wajib itu. Tapi Ramadan yang kemarin, tahun ini yang kemarin kita laksanakan jangan sampai sama dengan Ramadan yang dulu. Ngenu-ngenu doang, marak bengan, dek narak pertambahan, dek narak peningkatan. Itu orang merugi namanya. Nah, jadi artinya setiap waktu kita tingkatkan kualitas kita. Termasuk kualitas pengajian kita. Alhamdulillah sekarang ini lebih tenang. Kalau kemarin-kemarin nih sering ribut ini ibu-ibu nih. Ya kalau ngaji, tapi sekarang dia tenang, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan itu artinya kita mau meningkatkan kualitas. Demikian pula kuantitas. Kuantitas artinya jumlah. Kalau tahun kemarin atau tahun ini jumlah sholat rakaat sholat duha kita misalnya setiap pagi 6 rakaat, maka mari kita upayakan mulai besok kita tambah menjadi 8 rakaat. Itu peningkatan kuantitas, jumlahnya terumbuk. Biasanya sida bertasbih sejelo sekelem arak selai kali, mulai jemak rumbuk. Jadi pira 26 kali, muna bau telung dasa kali, muna bau 40 kali, 50 kali, pokoknya merumbuk. Nah, itu orang yang beriman, orang yang berusaha menambah kualitas dan kuantitas amal salehnya. Nah, itulah orang yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari keadaan orang-orang yang terbaik yang menjadi suri tauladan kita. Yang paling utama yaitu baginda Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana wa Qurratu A'yunina Muhammad Sallallahu. Kok enggak ada yang jawab ininya nih? Enggak ada yang mengucapkan salawat salam Sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau Nabi disebut namanya kita harus ucapkan salawat nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan ini tiang pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama para jemaah haji ya. Kita memang semuanya ini mari manfaatkan fursoh, artinya umur kita, kesempatan kita, terlebih-lebih bagi para jemaah haji yang akan diberikan kesempatan menjadi tamu Allah. Tamu Allah bapak-bapak. Kita diundang sama Pak Camat, senang apa enggak? Tiba-tiba Pak Camat tulis surat. Yang terhormat Ina Ahmad, tolong datang ke kantor. Saya mau kasih hadiah. Senang apa enggak Ina Ahmad? Wah, senang sekali. Dikasih hadiah dunia. Apalagi kalau bupati misalnya atau Pak Gubernur tiba-tiba ngirim undangan. Mungkin bui angan teh nggih. Apa ranah? Dia tahu angan teh. Nono tahu bercerita. Nih saya dapat undangan dari Pak Gubernur. Bangga kita. Itu yang mengundang kita pejabat di dunia. Maka bagaimana bangganya, syukurnya kalau kita diundang oleh yang memiliki dunia dan akhirat, yang menciptakan langit dengan bumi dan semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak diundang sama Allah, kemuliaan yang sangat besar. Maka yang namanya kalau kita mau ketemu dengan orang yang kita hormati ya, di dunia, kalau diundang sama Pak Kades, Pak Kadus, bahkan Kadus, apalagi Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, kita yang punya baju robek, kita pergi ke Cakra,
beli baju dulu, beli jas, beli dasi. Nggak bisa pakai dasi, pergi ke orang yang bisa pasang dasi supaya gagah kelihatannya. Jumpa dengan pejabat di dunia. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah haji yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hiasilah diri dengan adab dan cara yang paling bagus untuk berjumpa dengan Allah. Allah tidak minta seperti halnya di dunia, kalau di sebagian kantor, kalau ke kantor gubernur, jangan pakai sandal jepit bapak-bapak nggih, nggak diterima. Digeroh, apa bahasa Anda geroh? Tegeroh sida si satpam. Nah, ini dengan bene, dengan peringgah sila. Ya, kan nggak ada sandal jepit. Hah, tuh julu. Ganti julu, kadu sepatu, kadu kaos julu. Belajar dakan itu ngadu kaos nggih, misalnya karena jarang gitu. Belajar itu beli sepatu semir sepatu kita supaya mengkilat. Oh, kalau Allah tidak pakai seperti itu, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan penekanan pada zahir kita, tapi Allah melihat pada tingkah laku dan sikap hati kita. Kalau kita ikhlas, benar-benar hanya menghadap kepada Allah, Allah akan terima bagaimanapun ruan kelambinta. Nggih. Bahkan dalam haji itu kan Allah justru menyuruh kita untuk menggunakan pakaian yang melambangkan keadaan kita nanti ketika akan berkumpul dengan semua manusia di padang mahsyar. Hanya menggunakan 2 helai kain putih, ya, untuk laki-laki, wanita dengan menggunakan pakaian yang menutup auratnya. Nah, itulah sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya lebih melihat kepada hati kita dibanding melihat kepada zahir kita. Zahir itu perlu, bahkan harus sebagai orang mukmin kita menampakkan kesopanan di dalam berpakaian, lebih-lebih di tanah suci, tapi yang paling pokok adalah hati kita harus tetap bersih. Nah, itu yang Tiang harapkan. Manfaatkan kesempatan nanti di tanah suci untuk banyak-banyak mendoakan saudara-saudaranya yang di tanah air nggih. Doa yang semeton-semeton de si de tinggalang. Semeton dalam artian bukan hanya semeton te si berinak beramak, seki inak seki amak, bukan artinya saudara yang begitu saja, tapi semeton dalam artian selapu umat Islam, si arak lik Pringgasela misalnya, atau lik Lombok adiknya mudah-mudahan aman, lik Indonesia adiknya mudah-mudahan aman. Doa di tanah suci, di tempat yang paling mulia, pada waktu yang paling mulia, yaitu menunaikan ibadah haji oleh orang yang mulia, yaitu tamu Allah, dengan hati yang bersih, oh insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang baik-baik, jangan doa balas dendam gih. Kedak sida barang batur lit ini, terus doa yang dolik multazam, ya Allah mudah-mudahan julat balena. Oh jangan, nggak boleh begitu ya. Nggak boleh begitu, doa yang bagus, jangan doa yang tidak baik. Karena doa yang tidak baik itu pasti akan membawa tabaat bagi kita. Artinya konsekuensi. Kadang-kadang doa itu kembali kepada diri kita. Kadang-kadang doa itu walaupun kelihatannya ada hasilnya di dunia, si lengi-lengi sino, doa yang dengan ngeni ampun tetu kenjarian misalnya, lagu oleh akhirat, berat pertanggungjawaban kita. Nah, jadi manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan di tanah suci untuk berdoa, bertaqarrub, bermunajat untuk kepentingan bapak-bapak dan ibu-ibu serta untuk seluruh masyarakat. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, nggih. Dan yang sudah haji juga mudah-mudahan terjaga kemabrurannya. Karena yang namanya haji mabrur itu yang bisa dijaga. Jadi kalau kita setelah selesai menunaikan ibadah haji, terus lurus pegawaian teh, berubah lekan si lengi jari bagus dan terpelihara terus, berarti mabrurnya itu mabrur yang terus menerus. Tapi kalau hanya sebulan dia bisa jaga sikapnya sebagai haji, mulai 2 bulan 3 bulan
melakukan yang lain-lain sindek keruan, oh berarti itu belum menjadi haji yang benar-benar mabrur. Nah niki siti yang sampai yang mudah-mudahan ada manfaatnya nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tiang pesan lek sida selapuda kompak-kompak bapak-bapak ibu-ibu nggih. Kangen sida lek perjuangan Nahdlatul Wathon ke. Kangen sida lek tiang. Nah, mohon kangen lek tiang lek perjuangan Nahdlatul Wathon berarti sida siap untuk kompak. Dendek kita sai-sai nggih. Dendek kita sai-sai wah pokoknya niatang bahwa kita kompak untuk meneruskan perjuangan organisasi demi kemaslahatan organisasi pada masa yang akan datang. Karena tantangan bukannya semakin kecil tapi semakin besar. Lebih-lebih kalau kita tidak kompak. Ini yang tiang harapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.